dan kepikiran apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang siswa berani menghina gurunya sendiri. Dan videonya itu viral ke seluruh Indonesia. Bukan sekadar soal kesopanan, bukan hanya soal satu siswa yang nakal, ini adalah tanda dari sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu adalah sebuah krisis dalam sistem pendidikan kita. Di video ini saya akan mengajak kalian menganalisis kasus viral siswa menghina guru di SMA N1 Purwakarta dari perspektif sosiologi. Kita akan membedah akar masalahnya, menghubungkannya dengan teori-teori sosiologi, dan mencari tahu apa itu implikasinya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hadisa Syifa Musyarofa. Saya mahasiswa Sosiologi Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 14056255012. Video ini saya buat sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Organisasi Pendidikan. Fenomena yang akan kita bahas hari ini bukanlah hal yang baru, namun kasus di SMA N1 Purwakarta menjadi sangat menonjol karena rekamannya menyebar luas ke media sosial dan memicu reaksi keras dari masyarakat, para pendidik, bahkan pejabat pendidikan. Sebagai mahasiswa sosiologi, tentu kita tidak bisa hanya berhenti pada reaksi moral semata, atau bisa disebut hal tersebut adalah siswa yang kurang ajar atau guru itu salah. Namun kita perlu bertanya lebih dalam lagi mengapa ini bisa terjadi, faktor sosial apa yang bekerja di balik peristiwa ini, dan apa artinya bagi organisasi sekolah sebagai institusi sosial. Nah, 3 pertanyaan itulah yang akan menjadi panduan analisis kita. Oke, jadi kasus ini bermula di sebuah rekaman video yang beredar luas di media sosial menampilkan seorang siswa SMA N1 Purwakarta yang bersifat tidak hormat, bahkan menghina seorang guru di lingkungan sekolah. Video itu menyebar melalui WhatsApp, Instagram, dan Twitter atau X dalam waktu singkat, dan juga langsung memicu gelombang keacaman dari warganet. Nah, yang menariknya lagi dari perspektif sosiologi adalah bagaimana suatu insiden tersebut, yaitu yang ada di ruang kelas, bisa bertransportasi menjadi peristiwa sosial skala nasional hanya dalam hitungan jam. Nah, ini menunjukkan kekuatan media sosial itu dalam membentuk agenda publik dan mendefinisikan ulang batas antara ruang privat dan ruang publik. Aktor dalam kasus itu setidaknya ada 3, siswa sebagai pelaku tindakan, guru sebagai pihak yang dirugikan, dan institusi sekolah yang terseret dalam pusaran kritis reputasi. Namun ada aktor keempat yang sering terlupakan, yaitu adalah masyarakat digital itu sendiri. Dari masyarakat digital itu ada jutaan warganet yang turut membentuk narasi, menghakimi, dan memperluas dampak kejadian ini jauh melampaui dinding sekolah. Adalah fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Emil Durkheim dan Talcott Pearson. Jadi dalam perspektif ini, sekolah itu bukan sekedar tempat belajar dalam mata pelajaran aja, tapi sekolah ini adalah institusi sosial yang punya fungsi utama, yaitu melakukan sosialisasi nilai, norma, dan peran sosial kepada generasi muda. Pearson menyebutnya sebagai patron maintenance, atau sekolah itu harus memelihara pola nilai yang disepakati masyarakat. Nah, ketika seseorang siswa menghina gurunya secara terbuka, itu adalah sinyal kegagalan di sosialisasi tersebut. Durkheim juga mengatakan bahwa ini adalah gejala anomi, yaitu gejala di mana norma-norma sosial melemah atau tidak lagi dihormati. Jadi nilai menghormati guru yang secara historis sangat kuat dalam budaya pendidikan di Indonesia itu mengalami erosi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa norma itu bisa melemah? Nah, ini akan membawa kita pada faktor yang kedua, yaitu adalah disfungsi keluarga. Jadi sosialisasi primer yang terjadi di rumah adalah fondasi bagi sosialisasi sekunder di sekolah. Jika keluarga gagal menanamkan nilai hormat kepada otoritas, sekolah bisa mewarisi beban tersebut. Nah, yang perspektif kedua ini adalah teori konflik, berbeda dengan fungsionalisme yang melihat sebuah institusi sosial itu sebagai sistem yang harmonis. Kalau teori konflik ini memandang institusi sebagai arena perebutan kekuasaan. Randall Collins dalam konflik sosiologinya menjelaskan bahwa sekolah adalah ruang di mana otoritas formal yang diwakili oleh guru dan institusi berhadapan dengan resistensi dari pihak yang dikontrol, yaitu siswa. Nah, selama otoritas itu diterima secara legitim, sistem itu bisa dapat berjalan. Namun, ketika legitimasi itu dipertanyakan, konflik itu bisa meledak. Di era digital ini, otoritas guru sedang menghadapi tantangan yang belum pernah ada sebelumnya terhadap akses siswa terhadap informasi di luar sekolah jauh melebihi apa yang diajarkan di kelas. Nah, fenomena ini menciptakan sebuah hal baru yang dinamakan adalah krisis otoritas epistemis, yaitu adalah siswa tidak lagi melihat guru sebagai satu-satunya sumber kebenaran, dan dalam beberapa kasus ekstrim juga ketidakpuasan terhadap otoritas ini tuh bisa meledak dalam bentuk tindakan, yaitu adalah tindakan penghinaan. Pendekatan ketiga yang sangat relevan dengan interaksionisme simbolik, khususnya teori dramaturgi milik Erving Goffman. Jadi di sini Goffman menggambarkan kehidupan sosial sebagai pertunjukan teater. Ada panggung di depan, ruang publik di mana kita menampilkan diri sesuai ekspektasi sosial, dan juga panggung belakang sebagai ruang privat di mana kita lepas dari topeng sosial. Nah, ruang kelas ini adalah panggung depan di mana guru siswa itu menjalankan perannya masing-masing. Nah, yang terjadi dengan adanya rekaman video itu kan adalah batas antara kedua panggung yang seharusnya
diselesaikan di ruang tertutup justru ditampilkan ke hadapan audiens global atau warganet yang ketika ditonton oleh jutaan orang, Goffman ini juga akan mengatakan bahwa face atau citra sosial kedua belah pihak ini sebenarnya menjadi taruhannya. Lebih jauhnya lagi, tindakan merekam ataupun menyebarkan itu sendiri adalah tindakan simbolik, di mana siswa tidak hanya menghina guru dalam kata-kata, tapi ia juga mempertontonkan penghinaan itu sebagai sebuah pertunjukan untuk mendapatkan perhatian dan validasi audiens digital. Itu sebenarnya bukan hanya berdampak pada SMAN 1 Purwakarta aja, setidaknya ada 3 lapisan dampak yang perlu kita perhatikan. Dampak yang pertama yaitu dampak terhadap individu tersebut. Guru yang bersangkutan mengalami trauma sosial yang nyata, reputasinya juga akan terseret ke ruang publik tanpa adanya pilihan dari dirinya sendiri. Sementara siswa meski menuai ancaman luas juga beresiko mengalami efek negatif jangka panjang dari stigma sosial yang melekat pada dirinya. Kedua, dampak sebagai peran terhadap institusi sekolah SMAN 1 Purwakarta ini sebenarnya menghadapi krisis kepercayaan publik. Jadi pertanyaan ini bisa muncul, bagaimana sistem pengawasan sekolah itu bekerja, bagaimana mekanisme penanganan konflik guru siswa itu bisa dapat berjalan. Nah, kasus ini tuh memperlihatkan kelemahan struktural dalam tata kelola organisasi pendidikan. Yang ketiga, dampak terhadap sistem pendidikan nasional. Jadi kasus ini tuh memicu diskusi kebijakan tentang perlindungan profesi guru, literasi digital siswa, dan kurikulum pendidikan karakter. Ini adalah peluang sekaligus tuntutan bagi negara untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Terakhir adalah solusi dan juga rekomendasi. Jadi setelah kita menganalisis masalahnya, tentu kita perlu merumuskan jalan keluarnya. Saya mengusulkan 4 pilar rekomendasi. Pilar yang pertama ini adalah penguatan budaya sekolah. Jadi sekolah ini perlu secara aktif membangun kembali budaya hormat dan juga saling menghargai. Bukan soal aturan yang represif, tetapi melalui pendekatan restoratif. Jadi di mana konflik ini bisa diselesaikan secara terbuka, adil dan bermartabat. Jadi program seperti konseling aktif dan juga ruang dialog antara guru dan siswa juga harus dihidupkan. Nah, pilar yang kedua ini adalah keterlibatan keluarga. Jadi sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri. Orang tua perlu diajak sebagai mitra aktif dalam pembentukan karakter anak. Komunikasi yang rutin antara sekolah dan keluarga, khususnya tentang perkembangan sikap dan perilaku siswa adalah kuncinya. Nah, pilar yang ketiga ini adalah tentang kebijakan perlindungan guru. Jadi, pemerintah ini perlu memperkuat lagi regulasi yang melindungi martabat dan juga keselamatan profesi guru tersebut, sekaligus memberikan pedoman penanganan konflik yang jelas bagi satuan pendidikan. Nah, yang pilar keempat ini adalah literasi digital. Jadi, generasi Z atau Gen Z ini kan hidup di mana hidup di ekosistem digital kan. Mereka itu perlu dibekali dengan pemahaman tentang etika bermedia sosial, konsekuensi hukum penyebaran konten, serta dampak kehidupan nyata orang-orang yang ada di dalamnya. Teman-teman, sudah ada di penghujung video ini, izinkan saya menyimpulkan apa yang telah kita bahas pertama. Jadi, kasus viral siswa menghina guru di SMAN 1 Purwakarta ini bukan sekadar insiden tunggal yang perlu dihukum dan dilupakan. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah sistem pendidikan kita yang sedang dalam tekanan. Tekanan dari perubahan sosial yang cepat, dari penetrasi digital yang tak terkendali, dan melemahnya institusi keluarga, serta dari krisis legitimasi otoritas dalam relasi pendidikan. Nah, menurut lensa sosiologi seperti Durkheim, Persens, Collins, dan Goffman, kita bisa memahami bahwa setiap perilaku individu tuh sebahaya atau semengejutkan apapun selalu berakar pada struktur sosial yang lebih luas. Jadi tugas kita sebagai ilmuwan sosial dan sebagai masyarakat adalah membaca struktur itu dengan jernih, bukan hanya bereaksi emosional saja, tapi kita harus dapat memahami hal tersebut. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua tentang betapa kompleksnya dunia pendidikan kita. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.